wabarakatuh. Kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, khususnya yang berada di Kabupaten Toli Bol dan juga Parigi Motong. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini atas rahmat dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentunya masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti atau mendengarkan siaran Mutiara Pagi Religi Islami. Dan pagi hari ini pendengar kita akan mengangkat topik dengan judul harta yang wajib dizakatkan. Dan pagi hari ini juga kita akan dengarkan ya pendengar tentunya bersama dengan narasumber kita Ustaz Muhammad Fauzan SHI. Beliau ini adalah mubalik dan juga penyuluh agama Islam Kabupaten Parigi Motong. Nah pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa tentunya dalam kehidupan umat Islam selain melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lainnya yang sudah ditentukan, tentunya ada juga kewajiban lain nih yang memang harus dilaksanakan, yaitu membayar zakat. Nah, pendengar, persoalannya saat ini yang tentunya akan kita bahas ini tentang zakat ini adalah kira-kira harta mana saja yang tentunya wajib dizakatkan dan juga berapa sih jumlahnya dan juga diberikan kepada siapa saja. Nah, kalau minggu lalu, pendengar, kita juga sudah membahas tentang zakat, ya kajian tentang zakat. Nah pagi hari ini tentunya lanjutannya, zakat-zakat kira-kira apa saja yang wajib dizakatkan, harta apa saja begitu. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ustaz Muhammad Fauzan SHI. Langsung kita sapa Pak Ustaznya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Hayuni. Ya Alhamdulillah sehat Pak Ustaz ya pagi hari ini. Sehat walafiat. Alhamdulillah, masyaallah. Ya, nah Pak Ustadz, ini terkait topik kita tentang harta yang wajib. Mungkin minggu lalu sudah pernah dibahas kajian seputar zakat ya Pak Ustadz. Nah ini mungkin lanjutannya begitu Pak Ustadz ya. Nah ini tentang kira-kira harta mana saja yang wajib dizakatkan ya. Sebagai mukadimah dulu Pak Ustadz, mungkin bisa menjelaskan tentang harta yang wajib dizakatkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah para pendengar RRI Toli Bol, Parigi dan sekitarnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang zakat. Nah, adapun referensi atau kitab yang kita gunakan sebagai rujukan kajian kita adalah kitab Fathul Qorib. Nah, ini adalah susunan atau karangan karya tulis dari seorang ulama Syafi'i yang bernama Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa mendownload PDF terjemahannya. Ini adalah kitab yang digunakan di pondok-pondok pesantren khususnya di Indonesia. Adapun harta yang wajib dizakati sebagaimana dalam redaksi kitab wa tajibu az-zakatu fi khamsati asya'. Jadi wajibnya zakat itu pada 5 harta. Nanti ada harta sifatnya malakutam, itu kepemilikan. Ada juga nanti harta yang diwajibkan zakat itu sebutannya atau sifatnya ghairu malakitam, bukan kepemilikan secara utuh. Nah sekarang harta yang dimiliki secara utuh itu ada 5 yang wajib dizakatkan. Yang pertama adalah al-mawashi. Nah, apa itu al-mawashi? Al-mawashi itu adalah hewan ternak. Nah, sebagian ulama menggunakan lafaz an-na'am yang artinya sama, hewan ternak. Makanya di dalam Al-Quran
ada surah Al-An'am yang artinya juga hewan ternak. Nah, hewan ternak di sini, tidak semua hewan ternak itu wajib dizakati. Nah, dibatasi oleh alim ulama, dijelaskan oleh mereka, yaitu tiga jenis saja, yaitu unta, kemudian lembu, dan sejenisnya. Ya, sejenisnya lembu itu adalah sapi, kerbau. Kemudian yang ketiga adalah domba dan sejenisnya, termasuk kambing dan biri-biri. Nah, dalam istilah zakat ini, ada istilah disebut muzaki, yaitu orang yang berzakat. Kemudian ada istilah haul. Haul ini 1 tahun hitungan tahun Hijriah. Itu haul 1 tahun. Makanya sering mungkin kita dengar ada haul guru tua. Nah, berarti itu haul itu setiap tahun. Kemudian ada istilah nisab. Nisab ini adalah ukuran atau kadar harta yang mesti dikeluarkan zakatnya. Jadi di antara syarat mengeluarkan zakat ini, zakat hewan ternak, itu nisab dan haul. Kalau satu nisab daripada unta, mungkin di negeri kita ada unta tapi tidak dipelihara. Biasanya itu di kebun binatang saja. Kalau unta nisabnya itu 5 ekor. Nah, kalau sudah memiliki 5 ekor itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, namun kriteria zakat atau zakat yang dikeluarkan itu berupa 1 ekor kambing atau 1 ekor domba ataupun bisa dihargakan. Nah, namun karena kita bukan termasuk negara Timur Tengah yang mereka banyak unta, nah cukup ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian berapa nisab untuk lembu atau sejenisnya, sapi, kerbau, itu satu nisabnya 30 ekor sapi, 30 ekor. Nah, andai kata para pendengar Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Ta'ala memiliki 30 ekor sapi, maka itu namanya sudah masuk satu nisab. 30 ekor sapi. Nah, ketika sudah mencapai 1 haul, Bapak Ibu sudah merasakan memiliki 30 ekor sapi selama 1 tahun, berarti itu sudah masuk dalam 1 haul. Maka wajib mengeluarkan 1 ekor sapi tersebut dengan usia 1 tahun lebih. Kemudian kambing. Kalau sapi 30 ekor, maka kambing atau domba ataupun biri-biri itu nisabnya 40 ekor. Maka setiap 1 haul, 1 tahun, mengeluarkan 1 ekor yang usianya juga 1 tahun lebih. Nanti setelah penjelasan singkat ini nanti dipersilakan Bapak Ibu bertanya. Kemudian zakat yang kedua adalah al-athman. Athman ini artinya logam murni. Nah, yang dimasuk dengan logam murni di sini adalah az-zahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Adapun mutiara, mungkin intan, permata, kristal, itu tidak termasuk dalam kategori harta yang dizakatkan. Sekalipun itu mungkin jauh lebih mahal daripada emas dan perak. Nah, sekarang berapa nisab daripada emas dan perak? Nah, adapun nisab emas dan perak itu 85 gram. 85 gram emas. Nah, adapun dirupiahkan, andai kata 1 gram itu 1 juta, maka 85 gram emas ini dikeluarkan zakatnya 2,5. Kalau dihargakan berarti 85 juta, 2,5%-nya adalah sekitar 2.125.000. Nah, itu dikeluarkan ketika
Bapak Ibu sudah merasakan emas perak tersebut selama 1 tahun. Kalau sudah mencapai 1 tahun, itulah disebut 1 haul. Maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kemudian zakat yang ketiga az-zuru, yaitu tanaman. Nah, uridu biha al-aqwat, kata ulama, yang dimaksud dengan tanaman adalah makanan pokok. Makanan pokok kita, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah, adalah beras. Nah, karena mungkin saudara-saudara kita yang ada di bagian Indonesia Timur, kemungkinan di antara mereka ada makanan pokoknya sagu. Maka zakatnya adalah sagu. Nah, sebagaimana yang ada di Timur Tengah, makanan pokok mereka gandum. Maka zakat mereka adalah gandum. Jadi zakat az-zuru adalah makanan pokok, tergantung makanan pokok daerah masing-masing. Nah, berapa yang dikeluarkan? Namun ini pengecualian, ini bukanlah zakat fitrah. Nah, ini semua disebut zakat mal. Kalau zakat fitrah itu secara umum, kaum muslimin sudah mengetahui. Karena wajibnya pada malam 1 Syawal. Dan disunahkan membayar pada bulan Ramadan. Nah, sekalipun yang dibayarkan juga memang makanan pokok. Namun ini berbeda. Ini biasanya dibebankan kepada para pengusaha padi atau petani. Ketika mereka panen padi, berapa nisabnya, berapa ukuran mereka wajib mengeluarkan zakatnya, itu hitungan 5 ausak atau 5 wasak. 5 wasak ini kalau kita artikan dalam ukuran Indonesia, sekitar 653 kilo. 653 kilo. Maka dikeluarkan berapa persen? Dikeluarkan 5% apabila perairannya itu airnya menggunakan irigasi atau air yang diusahakan oleh manusia. Itu 5%. Nah, apabila airnya itu air alam berupa mungkin embun atau hujan seperti yang ada di Bogor, airnya berupa alam, maka mengeluarkan 10%. Nah, ini mungkin jauh lebih banyak daripada harta emas perak tadi. Kemudian yang keempat adalah as-samar, yaitu buah-buahan. Nah, buah-buahan ini yang dimaksud adalah kurma dan anggur. Nah, mungkin di daerah kita, Indonesia ini, tidak ada kurma ya. Mungkin ada orang nanam kurma, tapi tidak sebanyak seperti yang ada di Timur Tengah. Jadi yang dikhususkan zakat adalah kurma sama anggur. Nah, nisabnya sama juga. Sama seperti makanan pokok tadi, sekitar 653 kilo. Mengeluarkan juga 5% apabila diairi dengan irigasi, kemudian 10% apabila diairi dengan air hujan atau air alam. Kemudian yang terakhir adalah urud tijaro, barang dagangan. Ya, barang dagangan, orang yang punya mungkin toko. Apabila dalam 1 tahun memiliki keuntungan setara dengan nisab emas 85 gram. Nah, kalau dirupiahkan 85 juta. Dalam 1 tahun sudah memiliki hasil keuntungan 85 juta, maka wajib dia mengeluarkan 2,5%. Nah, itu harta yang wajib dizakatkan bila sifatnya malakutam, pemilikan yang sempurna. Ada zakat yang wajib dikeluarkan, tapi ghair malakitam, bukan kepemilikan sempurna, itu ada 2. Yang pertama adalah disebut ar-rikas, yaitu harta temuan atau bisa disebut harta karun. Nah, apabila Bapak Ibu insya Allah mungkin mendapatkan harta karun, misalnya dapat harta karun, harta peninggalan mungkin di zaman dahulu dapat, maka wajib mengeluarkan nisabnya, wajib mengeluarkan 20%. Nah, itu tidak pakai nisab. Berapapun Bapak Ibu dapatkan, mengeluarkan 20%. Tidak menunggu 1 haul atau 1 tahun. Yang kedua adalah ma'dan. Nah, ma'dan ini adalah
bisa disebut barang tambang atau barang galian. Jadi kalau ada penambangan emas, penambangan perak, nikel, dan lain sebagainya, ini sebenarnya wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, adapun sasaran yang diberikan kepada yang zakat diberikan kepada siapa, itu ada 8 asnaf. Ya mungkin sudah kita bahas minggu lalu. Nah, di antara 8 asnaf ini adalah fakir dan miskin. Nah, fenomena yang terjadi kita lihat di masyarakat, biasanya zakat diberikan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan sekolah dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya pembangunan itu bagus, tapi tidak tepat sasaran. Nah, karena zakat itu diperintahkan oleh Allah diberikan kepada 8 golongan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya mengenai apa yang kami jelaskan, saya kembalikan kepada Ibu Wahyuni. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya ya sebagai pembuka di pagi hari ini. Dan pendengar untuk Anda juga yang ingin bergabung, kita buka line telepon di 082194830965 dan juga bisa masuk melalui WhatsApp kami juga di nomor yang sama di 082194830965. Nah, topik kita di pagi hari ini tentang harta yang wajib dizakatkan. Kira-kira kurang lebih tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan pendengar. Silahkan yang ingin bertanya. Kita tunggu di 082194830965. Nah, tadi Pak Ustadz saya sudah sempat mendengar sedikit nih tentang harta apa saja ya yang wajib untuk dizakatkan begitu Pak Ustadz ya. Nah, ini kalau untuk berbicara tentang hitung-hitungannya nih Pak Ustadz ya. Apakah ada hitung-hitungannya nih kalau kita hendak menzakatkan harta ya. Oke, kita tahan dulu Pak Ustadz. Sepertinya ada yang bergabung. Kita terima penelpon dulu ya Pak Ustadz sebelum saya bertanya nih ke Pak Ustadz yang mana nih. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini? Iya, Pak Yasir di Lampasio. Pak Yasir di Lampasio. Iya, silakan Pak Yasir. Apa yang ditanyakan ke Pak Ustadz langsung aja. Jadi sebenarnya ini zakat kan sudah tentu kita mengerti bahwa sasaran yang cuma yang saya tanyakan ini Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam yang rajin bayar zakat tapi tidak melaksanakan kewajiban seperti tidak salat, tidak puasa, tapi rutin dia bayar aja. Ini sebenarnya seperti apa ini pandangan Islam begini ini? Oke, itu aja Pak Yasir. Oke. Itu saja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz, pertanyaan dari Pak Yasir di Lampasio. Katanya bagaimana untuk mungkin umat Islam yang rajin setiap tahunnya membayar zakat gitu ya. Tapi tidak sholat, tidak puasa, bagaimana kalau menurut pandangan Islam nih Pak Ustadz? Silahkan. Ini pertanyaan Bapak Yasir sama seperti pertanyaan seorang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika ditanya, mana yang lebih utama, yang lebih bagus? Ini ada orang sholat, dia rajin sholat, tapi masih suka menggibah, masih suka mencaci-maki. Kemudian kedua, ada orang rajin bersedekah, bahasanya sampai, tapi dia tidak sholat. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih baik? Maka jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau katakan sebenarnya dua-dua bagus. Tidak ada yang nggak bagus. Kenapa bisa? Yang pertama, dia rajin sholat, tetapi rajin juga menggibah, rajin juga mencela, dan lain sebagainya. Dan semoga sebab sholat yang dia kerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia taufik. Taufik itu apa? Kekuatan untuk mengamalkan agama. Sehingga sebab sholat dia akan tinggalkan perbuatan mengguncing, menggibah, dan mencela dan lain-lain. Kemudian yang kedua, orang yang tidak sholat tapi rajin bersedekah, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orangnya bagus juga. Nah, semoga dengan sebab sedekah yang ia keluarkan, Allah Ta'ala akan berikan dia taufik. Allah Ta'ala berikan taufik sehingga dia mampu mengerjakan sholat. Nah, adapun kejadian yang ditanya oleh Bapak Yasir,
banyak orang zakat sama seperti banyak orang puasa atau banyak orang juga naik haji, umroh dan lain sebagainya, tapi meninggalkan sholat. Maka orang ini mendapatkan kebaikan dari zakat yang ia tunaikan, zakat yang ia bayarkan. Nah, tetapi dia mendapatkan dosa dari sholat yang ia tinggalkan. Nah, maka yang pertama kita doa kepada Allah, semoga sebab zakat yang ia keluarkan bisa memberikan dia taufik agar dia bisa melaksanakan sholat. Kemudian kalau itu seorang keluarga atau tetangga, maka wajib kita dakwakan, kita ingatkan. Seperti itu. Oke, baik. Ya, Pak Yasir tadi ya jawaban dari Pak Ustadz. Semoga tentunya berkenan dengan jawaban yang tentunya sudah disampaikan Pak Ustadz. Nah, kita masih membuka line telepon untuk yang ingin bergabung di 0821 9483 0965. Bisa juga melalui WhatsApp Pro 1 ya dengan nomor yang sama juga di 0821 9483 0965. Oke, topik kita di pagi hari ini harta yang wajib dizakatkan. Nah, Pak Ustadz, ini terkait zakat ini. Memang kalau bicara tentang zakat ini mungkin masih banyak yang kurang paham ya Pak Ustadz ya. Nah, ini kalau tentang hitung-hitungannya juga nih Pak Ustadz ya tentang zakat, mungkin jangan sampai mungkin ada kesan sifatnya maksa gitu Pak Ustadz, dalam artian siapa tahu gitu Pak Ustadz ya, ada saudara kita yang mungkin tidak bisa mengeluarkan zakat harta, malah harus zakati. Nah, kira-kira Pak Ustadz, ada tidak syarat wajib zakat harta tersebut Pak Ustadz? Iya, kalau misalnya kita bicara tentang zakat fitrah, zakat fitrah ini semua kaum muslimin wajib membayar. Nah, andai kata dia tidak mampu pada malam 1 Syawal, dia punya 1 kilo saja, kan kita keluarkan 2,5 kilo kalau zakat fitrah. Pada malam itu dia punya 1 kilo, maka dia mesti mengeluarkan setengah dari itu. Dalam kaidah fikih kan la yudraku kullu. Artinya kalau tidak bisa kita amalkan semua, minimal jangan ditinggalkan. Tidak bisa kita zakat sesuai yang dikriteriakan oleh ulama 2,5 kilo beras. Tidak bisa kita seutuhnya, jangan ditinggalkan, tetap kita amalkan tapi semampunya. Yang tadinya hanya 1 kilo, kita keluarkan setengah kilo. Nah, kalau zakat mal tadi yang kami sebutkan, kalau pemilikan sempurna 5 harta tadi, itu kan sudah ada nisab. Nah, kalau sudah mencapai nisab seperti tadi, kalau misalnya hewan ternak 40 kambing, itu kan sudah 1 nisab, maka dia keluarkan 1. Itu sudah disebut kriterianya mampu. 40 ekor itu banyak. Tapi kalau dia punya 10 ekor, 20 ekor itu belum masuk 1 nisab. Nah, tapi kalau dia mau keluarkan, disunahkan. Sunah, tapi tidak wajib. Tapi kalau 40 ekor kambing itu termasuk banyak itu, Ibu. Nah, sama seperti emas. Dia sudah memiliki 85 gram emas. Dia keluarkan 2,5% saja. Nah, tidak berupa emas juga dia keluarkan 2,5%. Tapi berupa nilai atau yang dihargakan. Nah, itu dari 85 juta dia hanya mengeluarkan 2 juta. Masih 70 juta lebih lagi harta. Seperti itu. Oke. Nah, ini Pak Ustadz untuk yang menerima zakat sendiri. Kalau zakat fitrah kan jelas ini ya Pak Ustadz ya. Zakat harta maksud saya. Kalau zakat fitrah kan sudah jelas siapa yang menerima saat apalagi waktu bulan Ramadan begitu Pak Ustadz ya. Nah, kalau zakat harta sendiri nih Pak Ustadz, mungkin ada juga yang belum tahu nih ya, kira-kira kemana kita menyalurkan zakat tersebut dan siapa saja yang mungkin bisa menerima nih Pak Ustadz? Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, kalau potongan ayatnya, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kalau sekarang ini ada basnas ya, badan amil zakat. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, amil termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kita baca ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, sesungguhnya as-sadaqah, sedekah. Nah, yang dimaksud ini adalah zakat. Karena sedekah ini bahasa umum. Zakat bagian sedekah, infak bagian sedekah, wakaf, hibah, hadiah.
juga bagian sedekah. Bahkan tasbih, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, itu juga bagian sedekah. Bahkan kata Nabi, senyumnya seseorang di hadapan saudaranya, senyum saja itu juga bagian sedekah. Itu bahasa umum. Namun yang dimaksud Allah Ta'ala, sebagaimana ulama menerangkan, innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah di sini adalah zakat. Nah, itu diberikan kepada siapa? Yang pertama lil fuqara, orang fakir, kemudian kedua wal masakin, orang miskin. Nah, perbedaan orang fakir miskin mana tolak ukurnya? Kalau orang miskin itu dia hidupnya pas-pasan. Dia masih bisa makan 3 kali sehari. Dia juga punya kendaraan. Tapi hidupnya pas-pasnya agak lebih sulit dia berbagi secara ekonomi. Kalau orang fakir lebih lagi daripada itu. Kalau orang miskin makannya pas-pasan, sementara orang fakir itu makannya kurang. Bahkan tidak punya tempat tinggal. Jadi tingkat ekonominya orang fakir lebih di bawah daripada sebutan orang miskin. Kemudian wal amilin alaina. Amil yang saya terangkan tadi, sudah ada satu lembaga amil kita disebut Basnas, Badan Amil Zakat. Bisa kita berikan kepada mereka sehingga mereka nanti akan menyalurkan. Sudah ada nama-nama yang mereka tulis itu. Atau bisa juga diambil kampung kita Pak Imam yang diangkat oleh pemerintah setempat sebagai amin. Atau bisa juga kita beri langsung kepada orang fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga, wal mu'allafati qulubuhum, yaitu mu'allaf, para mu'allaf. Mu'allaf ini artinya orang yang akan dilembutkan hatinya. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, walaupun sudah 2-3 tahun, tetapi masih ada ragu dengan Islam, masih lemah, masih masih malas dalam menjalankan sholat. Nah, itu masih disebutkan mu'allaf. Karena masih kita mau lembutkan hatinya. Nah, itu mereka juga berhak menerima zakat. Kemudian wafir riqab. Ini hamba sahaya di zaman sekarang. Tidak ada lagi hamba sahaya. Namun hanya sebagai pengetahuan saja. Kemudian wal gharimin. Gharimin ini adalah orang yang bangkrut, orang yang banyak hutang. Sekalipun kita lihat ada orang punya mobil mewah, rumahnya bertingkat, tapi orang ini dalam keadaan bangkrut yang mana hartanya mungkin akan disita satu bangka atau satu lembaga, dia akan bangkrut berhutang. Orang semacam ini juga berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Nah, yang dimaksud dengan di jalan Allah ini secara khusus adalah orang yang berperang, memang mengangkat senjata melawan orang-orang kufur, orang-orang musyrik. Seperti kalau kita flashback itu, kita punya pahlawan, melawan para penjajah, mereka termasuk fisabilillah. Namun fisabilillah secara umum itu seperti menuntut ilmu, mencari nafkah, itu termasuk fisabilillah. Tapi itu tidak masuk dalam kategori menerima zakat. Karena fisabilillah ini fisabilillah secara umum. Yang dimaksud fisabilillah adalah memang benar-benar berperang secara fisik melawan orang kufur. Kemudian yang terakhir adalah wabanis sabil. Ibnu Sabil ini termasuk musafir, termasuk santri, para penuntut ilmu, orang-orang yang jauh dari tanah kelahirannya, orang-orang merantau, itu juga termasuk Ibnu Sabil. Itulah 8 golongan yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah, Pak Ustadz, ini ada yang bergabung juga melalui WhatsApp kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz, kalau gaji kita itu wajib dizakatkan tidak? Dan kira-kira berapa gaji yang bisa dizakatkan? Mungkin berapa jumlah gajinya baru bisa dikeluarkan zakatnya? Mungkin begitu maksudnya. Dari Rini ini dipanasakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya, ini disebutkan zakat profesi. Kenapa bisa zakat profesi? Itu ada zakatnya, sementara kalau kami baca redaksi kitab ini kan tidak ada zakat profesi. Nah, zakat profesi ini sebenarnya ini fatwa dari ulama kontemporer, dan itu ada undang-undangnya. Saya kurang tahu tapi ada undang-undangnya. Makanya setiap pegawai
PNS itu, ya, saya tidak tahu apakah semua PNS, yang jelaskan kemarin ada beberapa dari Basnas menjelaskan, kalau sudah mencapai gajinya, andai kata gaji itu kalau dihitung selama setahun itu setara dengan 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Nah, kira-kira kalau misalnya gajinya 85 juta atau 80 juta, 8 juta maksud per bulan. Kan kalau dihitung setahun kan mungkin sudah lebih 85 juta atau setara dengan 85 gram emas. Maka boleh dia keluarkan itu setiap bulannya 2,5%. Biasanya PNS, saya tidak tahu apakah di sini termasuk juga. Tapi kalau di Sumatera itu para ASN PNS itu atau P3K itu dipotong gajinya 2,5% untuk zakat. Nah, namanya zakat profesi. Nah, itu fatwa dari ulama kontemporer. Mungkin dikiaskan dengan urudut tijaro, zakat dagangan, zakat usaha. Seperti itu. Oke, berarti kalau per bulan dia terima 8 jutaan, mungkin kalau per tahun dia lebih lagi tuh Pak Ustadz. Per tahun berarti sudah bisa ya Pak Ustadz ya mengeluarkan zakat. Kita setarakan dengan 85 gram emas itu, kalau diuangkan berapa? Misalnya. Dia per tahun begitu Pak Ustadz ya? Iya, seharusnya hitungnya. Per tahun. Tapi supaya mempermudah orang bisa juga per bulan. Per bulan begitu ya, oke. Berarti dia keluarkan sekitar berapa persen tuh Pak Ustadz? 2,5%. Sama kah? 2,5% juga seperti emas begitu Pak Ustadz ya? Iya, tapi dia nanti keluarkan berupa uang juga bisa. Iya, maksudnya jumlahnya begitu Pak Ustadz, jumlah yang harus dikeluarkan 2,5 begitu Pak Ustadz ya. Oke, nah pendengar, untuk Anda yang bergabung kita masih buka line telepon nih. Silakan di 0858 bisa juga melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Nah, ini Pak Ustadz kalau untuk zakat sendiri Pak Ustadz ya, kalau ini kan per tahun begitu Pak Ustadz ya dihitungnya. Nah, kalau zakat fitrah kan kita sudah tahu bahwa itu per orang begitu, per kepala, per satu orang begitu. Nah, kalau zakat harta sendiri Pak Ustadz, itu dia hitungnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah per satu orang atau keluarga begitu? Kan biasanya ada juga istri gitu, istri anak yang mungkin punya penghasilan sama. Tapi ditahan dulu Pak Ustadz, kita terima penelpon dulu. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ibu Kasma di Tuele. Ibu Kasma di Tuele. Oke, Ibu Kasma silahkan, apa yang ditanyakan nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Yang saya tanyakan, apabila kita mempunyai emas sudah 85 gram seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi, tapi emas itu dipakai, apa wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Karena saya pernah dengar kalau dipakai tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kasma. Nah, ini Ibu Kasma di Tuelei, katanya Pak Ustadz dia mungkin punya emas seperti yang Pak Ustadz bilang tadi 85 gram, tapi dia pakai Pak Ustadz. Dia katanya pernah dengar bahwa kalau yang dipakai itu tidak wajib gitu Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Silahkan. Iya. Jadi yang dipakai itu dia masuk dalam kategori perhiasan, sekalipun dia itu emas atau perak, dia masuk dalam kategori perhiasan. Karena emas yang disebut di sini adalah yang disimpan, seperti itu. Apabila perhiasan yang dia gunakan, memang yang dia beli emas itu memang diniatkan untuk digunakan. Nah, itu tidaklah mengeluarkan. Nah, tapi alim ulama menjelaskan mustahab ya, sangat dianjurkan kalau kita keluarkan 2,5% dari harta tersebut. Nah, karena sekali lagi emas yang dimaksud untuk dizakatkan adalah emas yang disimpan. Gitu. Maka Ibu yang disimpan tahun Ibu, dipakai terus. Cuma kalau dipakai jangan di tempat-tempat yang sepi. 85 gram banyak loh itu Pak Ustadz ya. Jangan sampai mungkin pernah mendengar gini Pak Ustadz bilang bahwa kalau dipakai enggak, akhirnya yang batangan dibikin kalung gitu Pak Ustadz. Enggak seperti itu juga ya Pak Ustadz ya. Oke, baik mereka. Tapi banyak juga Bu, kalau misalnya 85 gram itu banyak. Karena jarang ibu-ibu di sini punya 85 gram emas itu. Iya betul, itu banyak sekali Pak Ustadz. Aduh, kalau dipakai di leher mungkin setengah mati, bisa bungkuk gitu.
Oke, baik. Untuk Anda yang bergabung, silakan, kita masih tunggu untuk klien teleponnya. Nah, Pak Ustadz, terkait tadi yang sempat saya tanyakan tuh Pak Ustadz, untuk untuk zakat sendiri. Itu per orang untuk zakat harta ya Pak Ustadz? Apakah per orang atau mungkin satu keluarga begitu Pak Ustadz? Kan biasanya ada kayak istri begitu mungkin punya penghasilan juga, suami punya penghasilan, atau anak juga punya penghasilan. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, dia per orang. Oh, per orang. Untuk zakat hartanya sama ya, kayak fitrah berarti Pak Ustadz ya? Iya, malah kutam. Siapa yang punya harta tersebut. Beda kalau misalnya zakat fitrah tadi kan, jadi satu orang yang nanggung, yang memberi nafkah itu, misalnya bapaknya yang nanggung, orang rumah di situ. Seperti itu. Oh, berarti per orang. Iya. Oke, baik. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0853. Mungkin satu penelpon lagi ya sebelum kita closing di pagi hari ini. Nah, ada yang masuk di WhatsApp ini. Oke, Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah ada sanksi dalam kehidupan kita kalau kita lalai, dalam artian kita sudah tahu tapi tidak mau melaksanakannya? Ini dari Kang Ijar ini. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya, jadi mungkin bisa langsung jawab. Jadi itu kan ada dua dia. Ada dunia, ada di akhirat. Orang yang melalaikan zakat sama dengan melalaikan sholat dan lain sebagainya. Nah, kalau di zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq, ya, itu ketika ada orang meninggalkan melalaikan zakat, tidak membayar zakat, maka itu diberikan SP peringatan pertama sampai beberapa peringatan. Kemudian kalau beberapa peringatan itu tidak diengahkan, maka diperintahkanlah mungkin bawahannya, pegawainya untuk menarik paksa zakat tersebut. Misalnya sudah 40 ekor kambing, tidak dikeluarkan mungkin satu zakatnya, maka diambil paksalah. Karena pada hakikatnya 39 ekor kambing adalah milik dia dan 1 ekor kambing adalah sebenarnya hak umat, bukan hak dia lagi. Nah, itu diambil paksa. Nah, kalau misalnya sudah diambil paksa tapi orang ini melawan, makanya pada pemerintahan Abu Bakar itu orang yang melalaikan zakat, yang sudah diberikan peringatan, yang sudah diambil paksa juga melawan, maka mereka diperangi sebenarnya. Nah, coba kalau sekarang jangan kita buat satu komunitas untuk memerangi orang Abu Zakat, nah, bukan. Ini kita bicara tentang pemerintahan Abu Bakar. Nah, makanya pemerintah kita itu ada namanya Basnas kan, Badan Amil Zakat. Sebenarnya kalau masyarakat kita itu tidak bayar zakat sebenarnya bukan karena enggan membayar zakat. Mungkin karena belum ada penyuluhan, belum ada pemberitahuan. Karena kalau kita lihat masyarakat kita ini tahunya zakat ini zakat fitrah, itu saja. Tahunya zakat fitrah. Atau misalnya zakat mal, bagi mereka zakat mal ya zakat harta yang dikeluarkan mungkin berapa saja, sekehendak hati atau seikhlasnya, padahal sudah ada ukurannya. Nah, kalau kita sampaikan kepada masyarakat, insya Allah mereka mau berzakat ini, karena zakat tidaklah sulit. Karena dikeluarkan hanya 2,5, itu sangat sedikit. Kalau uangnya 100 juta dikeluarkan 2.500.000, masih ada 97 juta lebih. Seperti itu. Kalau sanksi di akhirat, andai kata dia meninggal tidak bertaubat. Nah, kalau dia bertobat beda lagi ceritanya. Kalau dia meninggal tidak bertaubat dari zakat yang dia lalaikan, di antara beberapa ancaman Allah itu, saytawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Kelak harta yang dia tahan untuk zakat itu dia bakhilkan, itu akan dililitkan kepadanya pada hari kiamat. Dan harta itu akan berubah bentuk menjadi ular yang terbuat dari api neraka. Nah, itu sanggup tidak itu? Sedangkan ular piton saja kita tidak sanggup, apalagi ular yang terbuat dari api neraka. Yang disediakan memang untuk menyiksa orang yang meninggalkan zakat. Dan satu lagi, kalau orang yang membayarkan zakat, maka dia pasti didoakan oleh fakir miskin. Didoakan berkah dia punya umur, berkah dia punya rezeki, luas lagi. Nah, tapi kalau orang memang pelit, memang jarang orang mendoakan bagus seperti itu. Oke, baik. Iya, waduh, sebenarnya masih banyak yang ditanyakan, cuma karena kita dibatasi waktu Pak Ustadz nih. Oke, mungkin terakhir Pak Ustadz sekaligus closing statement, mungkin dari materi kita di pagi hari ini tentang harta yang wajib dizakatkan, apa yang disampaikan Pak Ustadz, sekaligus closing statement dan juga mungkin doa penutup nih Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, telah berjaya, telah sukses, telah bahagia, yaitu orang-orang beriman. Nah, apa syaratnya mereka orang beriman bahagia, jaya, sukses? Alladzihum fi salatihim khasyu'un. Pertama, mereka itu salat dengan keadaan khusyuk, dengan keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Walladzina hum fi zakati fa'ilun. Dan mereka yang menunaikan membayar zakat. Jadi orang yang membayar zakat pasti dan pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nah, kenapa pada saat ini kita mungkin diantara kita orang kaya, orang banyak harta, tidak memiliki kebahagiaan di dalam hati? Nah, harus direnungi. Mungkin ada satu perintah yang kita lalaikan di antaranya enggan atau lupa membayar zakat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan membayar zakat. Dan Allah Ta'ala mencintai orang yang mensucikan jiwa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri dan jiwanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan wafatkan dalam husnul khotimah. Amin. Ya, baik. Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin penutup doa Pak Ustadz sekaligus kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu di Mutiara Pagi Religi Islami. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.